waktu memang sangat terbatas. Saya juga sebenarnya saya mau bilang tidak siap, ya harus siap sudah. Karena sudah didaulat dan itu adalah kepercayaan dari Bapak Moderator. Terima kasih banyak. Baik Ketua PWI yang saya hormati, Bapak Moderator yang sebenarnya saya pendengar, saya akhirnya berteman lagi Bapak Asisten, Bapak Dirut BPD, Kepala Bank BI, dan senior saya Bapak Dr. Fritz Panggedai, penyusun visi misi saya yang lalu tidak jadi, kali ini baru berbuahkan hasil. Baik, terima kasih atas kesempatan semua teman-teman undangan hadirin. Saya juga sesungguhnya saya malu karena saya saja yang hadir, tetapi saya berbangga karena kita bersama-sama hari ini untuk mengikuti langsung debat publik berkaitan dengan bedah dan kawal visi ekonomi. Baik, terkait dengan program Bapak Presiden, Bapak Gubernur sampai di kami di Kabupaten Sumbawa Barat, tentunya kita berharap dengan kehadiran Bapak Gubernur bersama seluruh bupati di kementerian, ke-21 kementerian itu menjadi wujud dan bentuk yang kita harus juga ikuti untuk menyesuaikan semua program dari pusat ke provinsi dan ke daerah. Terima kasih banyak, itu kita harus mengikuti semua ini, bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kita yang kita harus implementasikan. Baik Bapak Moderator, tentu saya tidak ada konsep yang saya siapkan karena tidak diberitahukan 1 jam yang lalu, apalagi kemarin dan beberapa hari yang lalu. Baik, terkait dengan visi dan misi kami di Kabupaten Sumbawa Barat, tentunya mewujudkan masyarakat yang adil makmur, yang didukung oleh ekonomi dan pariwisata. Tentu ini program 100 hari Bupati, Wakil Bupati terpilih yang disandingkan dengan visi misi Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Asta Cita dan Dasa Cita, ayo bangun NTT untuk Bapak Gubernur. Maka di Kabupaten Sumbawa Barat tentunya program 100 harinya adalah Kabupaten Berseri. Berseri itu diterjemahkan dalam konteks bersih, sehat, indah, yang tentunya kita lebih pada kebersihan kabupaten, kebersihan kota, kebersihan kecamatan dan desa sampai di kampung-kampung. Saya sendiri melakukan sendiri tiap hari untuk mendukung, membantu gebrakan ini bersama-sama dengan SKPD nomenklatur lamanya, OPD nomenklatur baru, Pol PP, Perhubungan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Itu bersama-sama kami untuk menata pedagang kaki lima yang masih liar ada di trotoar-trotoar dan yang mengakibatkan banyaknya sampah di dalam kota Wekabubak itu. Sampai pada minggu ketiga hari ini, di minggu ini sudah kurang lebih kebersihan itu sudah 80%. Tinggal nanti saya pulang, kami akan naik ke kampung-kampung karena kota Wekabubak itu ada kampung di tengah kota. Ada sekitar 5 kampung di tengah kota, termasuk
Kampung Prai Ijing yang adalah kampung destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Yang berikut ada juga potensi-potensi yang ada di wilayah kami di Kabupaten Sumba Barat. Baru 3 menit ya. Ada potensi pariwisata. Kalau untuk mengenal Sumba, khususnya Sumba Barat, bukan Sumbawa Barat. Ada saudara saya dari teman saya, bapaknya teman saya, ada PT Kakao di kampung saya. Luasnya itu 800 hektar. Dan hasil produk itu diekspor ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia, mungkin kemana lagi sekarang. Saya tinggal mengikuti saja, tetapi bahwa ada investasi yang berkembang sejak tahun 90-an, ya tahun 90-an di kabupaten kami. Yang berikut ada dari sisi pariwisata Hotel Nihiwatu yang dikembangkan sejak tahun 1988 sampai sekarang. Hotel itu masih masuk nominasi 10 besar. Saya pada minggu lalu diundang untuk makan malam bersama, makan yang lain tidak. Makan malam ya, gitu. Baik, biasanya orang pingin ini, tidak. Kita harus mempermudah. Harus bikin gampang, jangan bikin sulit. Karena itu mitra kerjasama yang baik itu harus berbaik-baik. Itu ada Nihiwatu. Saya mau informasikan di sini, saya tidak bertanya karena ini bagiannya saya. Ini menjadi bagian yang kita harus pikirkan bersama karena Nihiwatu adalah milik kita orang NTT. Kantornya Hotel Nihiwatu itu berada di Pulau Bali. Bukan di Pulau Timur, bukan di Kupang. Aneh. Saya aneh. Provinsinya Sumba ini seluruh Luku Kupang, NTT, masa hotelnya Nihiwatu punya kantor ada di Bali. Kalau begitu pajak kami 75% itu larinya keluar, ada di Bali, bukan di NTT, bukan di Kupang. Ini menjadi perbincangan bagi pembahasan bagi kita semua. Itu untuk Hotel Nihiwatu. Hotel itu bagus, Hotel Nihiwatu itu bagus, berinvestasi sejak berpuluh-puluh tahun di sana. Ada hal positif yang ingin juga saya sampaikan di sini bahwa Hotel Nihiwatu itu punya yayasan untuk membantu masyarakat. Ada Sumba Foundation. Dan bidang kesehatan dan bidang pendidikan membantu masyarakat kami di Kabupaten Sumba Barat. Itu positifnya. Positifnya yang lain, orang-orang kaya yang ada di dunia ini datang di Nihiwatu, menginap semalam. Standar harga nginap kamarnya ada yang 125 juta dan ada yang paling murah itu 15 juta. Tidak ada di NTT barangkali yang standar harga kamarnya begitu. Hanya ada di Sumba Barat dan itu Hotel Nihiwatu. Masih sekarang masuk 10 besar. Baik, yang berikut saya lanjut mungkin lagi 2 menit Bapak ya. Nah, lagi 2 menit. Kabupaten Sumba Barat ini adalah kabupaten induk melahirkan 2 kabupaten baru yang sekarang ini ada Kabupaten Sumba Barat Daya SBD dan Sumba Tengah. Kami sebagai pemerintah daerah di Kabupaten Induk merasa bangga ada persaingan positif di daratan Sumba untuk memikirkan bagaimana hilirisasi terkait di bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang peternakan, itu semua hilirisasi. Karena itu dukungan kerjasama yang baik yang menjadi contoh dari Bapak Gubernur bagi kita semua itu menjadi harapan ke depan nanti untuk menata lebih bagus. Di Sumba Timur potensi nomor 1 tentunya adalah pertanian. Begitu juga di Sumba Tengah ada padang sawah. Begitu juga di Sumba Barat itu ada
Kota dan Luli, Kecamatan Kota dan Luli itu padang sawah semua. Sampai di Wanukaka dekatnya Hotel Nihiwatu itu juga begitu. Dengan di Lamboya itu pertaniannya. SBD apalagi ada Wekalowo sawah yang sekitar 70.000 hektar itu padang sawah semua di SBD. Kira-kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, lebih-lebih Bapak narasumber dan Bapak moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Baik, sekali lagi aplaus yang meriah untuk Wakil Bupati Sumba Barat Bapak Timotius Tederaga. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Ini pemaparan yang singkat tapi menarik, tapi sekaligus juga bisa menimbulkan tanda tanya begitu, Pak Wakil Bupati. Hotel Nihiwatu di Sumba sedemikian fantastis tarifnya begitu, tetapi kantornya itu di Bali. Ya, bisa menjadi tanda tanya kenapa begitu. Ya, apakah itu tadi karena mau bikin kantor di Sumba Barat susah gampang izinnya, jadi bikin kantor di sana. Sama dengan sekarang yang lagi cukup menjadi perhatian itu Indonesia Airlines, perusahaan penerbangan milik orang Indonesia tapi home base-nya di Singapura. Ya, luar biasa ini, bisa menjadi tanda tanya bagi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan pemaparan dari 5 orang narasumber begitu.